warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang mengenai bebas memilih, bebas bersuara, menilik hak mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dalam berorganisasi. Mata kuliah Kewarganegaraan R44 dengan dosen pengampunya Pak Arif Rahman STMT. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kailila Syafa Melati Putri, yaitu saya sendiri, Zahra Nur Azizah, Apriliani Karunia Dewi, Della Putri Salvina, Baby Serina, Elizabeth Dersi Nurat, Chris Yesi Marlina Bakara, Yolanda Laurenzia Pardede, Yeni Vicky Claudia Purba. Pada slide yang saya siapkan ini akan membantu menjelaskan poin-poin penting dari penelitian atau pembahasan yang sudah kami ambil ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam berorganisasi merupakan hak fundamental yang seharusnya difasilitasi oleh instansi pendidikan. Berorganisasi merupakan tema yang akan kami kembangkan dalam mengkaji hak mahasiswa untuk berorganisasi di luar lingkungan kampus. Di Institut Teknologi Sumatera, minat bakat mahasiswa semakin bertambah terhadap kegiatan organisasi eksternal seperti kegiatan kepemudaan, keagamaan, ataupun keprofesian. Masalah ini juga melibatkan sejauh mana kegiatan organisasi eksternal mempengaruhi manajemen waktu kuliah dan ketertarikan antara motivasi pengembangan minat bakat dengan pemenuhan kewajiban akademika mahasiswa. Kajian ini juga menyentuh persoalan mengenai hak dan kewajiban di mana mahasiswa masih memiliki tanggung jawab karena mahasiswa merupakan bagian dari sivitas kampus, namun mahasiswa juga memiliki hak untuk berkumpul ataupun kebebasan dalam berorganisasi. Inilah yang menimbulkan pertanyaan akan sejauh mana hak berorganisasi di luar kampus dapat dijalankan dengan bebas tanpa tekanan. Kajian inilah yang akan ditelaah untuk mengetahui bagaimana pihak kampus ITERA menjalankan kewajibannya menjaga hak mahasiswanya dalam berorganisasi dan apakah suara mahasiswa ini didengar oleh pihak kampus atau tidak. Masalah ini juga akan menelaah keseimbangan antara kewajiban dan hak akademika mahasiswa dan hak berorganisasi. Adapun rumusan masalah dari topik yang kami angkat mengenai apakah mahasiswa ITERA bebas berorganisasi di luar kampus tanpa tekanan, meskipun secara normatif mahasiswa memiliki hak tersebut, namun masih ada hambatan yang membuat kebebasan berorganisasi di luar kampus belum sepenuhnya lepas dari tekanan. Inilah mengapa diperlukan kebijakan kampus yang jelas, forum dialog, dan penguatan kesadaran hak mahasiswa untuk memastikan kebebasan ini dapat dijalankan secara adil dan merata. Alasan pemilihan isu. Karena isu kebebasan berorganisasi di ITERA penting, karena mencakup partisipasi aktif mahasiswa dalam demokrasi kampus. Meski organisasi harus menjadi ruang belajar yang aman, masih ada kendala regulasi dan birokrasi yang membatasi. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hak tersebut dihormati dan difasilitasi, serta untuk mendorong kampus agar lebih terbuka dan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan nilai alternatif kebijakan yang disarankan untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satunya yaitu kebijakan yang berbasis akan kebutuhan mahasiswa, seperti menyusun kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan nyata mahasiswa dan dengan kondisi kampus, di mana makna dari kata tersebut yaitu berarti untuk merancang suatu kebijakan yang berfokus pada permasalahan dan aspirasi yang benar-benar dirasakan oleh mahasiswa, seperti tekanan akademik, kesulitan finansial, atau kebutuhan akan fasilitas pendukung. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan apa yang ideal bagi mahasiswa, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan situasi nyata dalam kampus, baik dari segi anggaran, sumber daya, dan infrastruktur. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pengalaman belajar kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, pengembangan kebijakan publik. Hak manusia untuk berorganisasi seringkali menghadapi tantangan seperti pembatasan dari kampus, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pemahaman hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rencana tindakan yang terstruktur untuk memastikan kebijakan kebebasan berorganisasi dapat berjalan efektif. Langkah strategis yang diambil meliputi pembuatan platform aspirasi yang terbuka bagi mahasiswa atau seluruh mahasiswa,
serta penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala guna menjamin bahwa kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan mampu diterapkan secara berkelanjutan. Yang berikutnya merupakan rencana-rencana tindakan. Setiap mahasiswa memiliki hak fundamental dalam berorganisasi sebagai bentuk kebebasan berekspresi di dalam kehidupan kampus. Tadi telah dijelaskan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, sehingga muncullah rencana tindakan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, membentuk platform aspirasi mahasiswa, yang kedua, memastikan implementasi kebijakan berjalan, yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir ialah membangun pemahaman mahasiswa mengenai hak. Kesimpulan yang dapat diberikan melalui laporan mini project citizen ini ialah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap hak dalam berorganisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil kuesioner yang mencatat 98% responden mengetahui hak tersebut. Meskipun demikian, realisasi hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas, prosedur birokrasi yang kompleks, serta regulasi kampus yang belum sepenuhnya mendukung kebebasan dalam berorganisasi. Kedua, jaminan terhadap kebebasan berorganisasi dapat dicapai melalui penyusunan kebijakan kampus yang jelas, detail, adil, dan transparan. Proses penyusunan kebijakan sebaiknya melibatkan mahasiswa secara aktif sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan nyata. Dukungan tambahan dari pihak kampus berupa penyediaan fasilitas, pendanaan yang merata, serta ruang terbuka bagi aspirasi mahasiswa juga diperlukan guna untuk menciptakan iklim organisasi yang sehat. Ketiga, pelaksanaan kebijakan perlu ditunjang oleh rencana tindakan yang terarah dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menciptakan platform aspirasi digital, menyelenggarakan forum diskusi rutin antar mahasiswa dan pihak kampus, serta membentuk sistem evaluasi yang konsisten demi memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif.